Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yakin nggak kalau Allah menguasai semesta? Yakin. Yakin nggak kalau diri kita ini milik Allah? Yakin. Terus kalau diri kita ini milik Allah, bagusnya apa yang harus kita lakukan? Ya? Merawat. Terus kalau saya sadar bahwa saya adalah milik Allah, maka saya akan berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak pemilik saya. Allah ingin saya kasep, ya saya kasep, kan itu. Allah ingin saya sujud, ya saya sujud. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang Allah tidak suka, karena saya milik Allah. Nah kemudian kalau kita yakin bahwa kita milik Allah dan kita melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki, kira-kira ada nggak yang membenci kita? Yang membenci kita ada nggak pada saat kita ibadah? Akan ada nggak? Akan ada. Karena ada makhluk Allah yang mendendam kepada manusia. Namanya setan. Setan mendendam kepada manusia karena setan diusir oleh Allah dari surga. Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Iblis. Dan dia berjanji akan menggoda manusia seumur semesta ini. Iblis meminta panjang umur, kemudian berjanji akan menggoda manusia. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan, meskipun seseorang sudah memahami Al-Quran 30 juz, mengamalkan dengan akhlak mulianya, semua isi Al-Quran menjadi perilakunya seperti Rasulullah misalnya, itu setan tetap akan menggoda kita. Karena itu di 2 surat terakhir Al-Quran diingatkan, Qul a'udzu birabbil falak. Nah, kita bahas dulu satu itu, nanti kita ketemu lagi anasnya. Kita berlindung kepada Allah yang merawat falak. Kenapa kita berlindung kepada Allah yang merawat falak? Kenapa tidak berlindung kepada seseorang yang merawat kebun? Ya. Dia merawat kebun tidak maha kuasa. Yang merawat semesta ini maha kuasa, kan itu. Kita berlindung kepada yang maha kuasa atau kepada yang tidak maha kuasa? Yang maha kuasa jelas. Kita akan berlindung kepada Allah yang maha kuasa. Karena kita akan berlindung kepada Allah yang maha kuasa, apa yang harus kita lakukan? Berusaha dekat dengan Allah yang maha kuasa sampai Allah sayang pada kita, sampai kita dilindungi oleh Allah. Bagaimana Allah akan melindungi kita kalau kita sendiri tidak berusaha dekat dengan Allah? Kita lihat, orang-orang kafir dilindungi tidak oleh Allah dari godaan setan. Tidak, dan setan pun tidak akan menggoda orang kafir, kan itu. Tidak. Kalian digoda oleh setan. Pernah kalian belajar di kelas, ayo. Pernah, padahal tidur cukup, pernah? Padahal gurunya Pak Denny kasep, ayo terus. Iya, soalnya guru saya namanya Pak Denny Mulyadi itu. Bawaannya teh sejuk sekali, membuai sarewe. Ya. Rizky, bawaan teh pengen tidur kalau belajar pelajaran Pak Denny, Pak Ahmad ya. Nah, kenapa kita terdorong untuk ngantuk pada saat belajar? Untuk malas pada saat belajar karena setan menggoda kita. Lain dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu serius belajarnya, luar biasa mereka. Meskipun sedikit waktunya, tidak kalau di kita di sanawiyah aliyah kan mata pelajaran sampai berapa? 18 untuk aliyah ya. Untuk sanawiyah 15. Untuk sanawiyah 15. Kebanyakan di sekolah-sekolah di luar negeri orang-orang kafir itu tidak banyak, tapi paling pinter. Kenapa? Kenapa coba mereka pintar? Tidak digoda setan. Nah, apakah kita boleh jadikan alasan digoda setan membuat yang akan kita mah tidak mungkin maju dan digoda setan? Boleh nggak kita seperti itu? Tidak.
Seorang akan pantas mendapatkan rahmat Allah kalau dia berjuang melawan setan. Bukan untuk menang di dunia ini, tetapi untuk berjuang melawan setan. Khalaqal insana fi kabad. Allah menciptakan manusia untuk berjuang melawan godaan-godaan itu. Ya, di samping berjuang menghadapi kehidupan, berjuang juga melawan godaan-godaan. Siapa sih yang berjuang? Orang yang berjuang itu orang yang digoda atau orang yang tidak digoda? Yang digoda. Yang berjuang tuh berjuang untuk menghadapi hidup dengan baik dan benar tuh orang muslim atau non muslim? Muslim. Pasti kita itu akidah kita nggak boleh dirubah itu. Maaf, bukan ekstrim, maaf. Buat yang berbeda, buat yang melihat tayangan ini menyatakan bahwa masa sih yang non muslim tidak digoda setan menikitu pisan. Ini keyakinan kami agama, salahkan agama kami, jangan salahkan kami. Kan itu. Karena memang setan sudah berjanji kepada Allah dalam Al-Quran akan menggoda kita semua. Model sekarang ini, udaranya enak. Ini kita diganggu oleh Kang Raru sama Ceraru itu. Ya. Jangan saksi sih. Seperti itu. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq, kita berlindung kepada Allah dari apa? Min syarri ma khalaq. Itu yang pertama digodakan oleh setan kepada kita. Bagaimana kita menyalahgunakan. Ada yang pernah jatuh cinta di sini? Halo? Pernah jatuh cinta, Rara? Jatuh wungkul tapi terbangun deh. Ya, Rizky selalu jatuh cinta nate gubrak deh hasil. Ya, jatuh cinta itu untuk bisa kita saling membela sesama, bukan saling memiliki, kan itu. Malah muncul penyalahgunaan, ingin memiliki dia. Salah itu. Ya, salah. Tidak benar. Yang benar saya mencintai dia karena memang dia hamba Allah yang harus saya selamatkan dan saya harus mencintai semuanya, bukan untuk memiliki. Alkohol bagus nggak buat membersihkan luka? Bagus. Bersihkan luka oleh alkohol dan tidak diminum ya. Boleh itu. Bersihkan luka baru nanti kasih obat. Kan itu ya. Disalahgunakan, diminum. Alkohol ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah, tapi ada upaya kita menyalahgunakan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan ciptaan Allah. Ada nggak ciptaan Allah yang jahat? Semuanya akan baik, tapi bisa dimanfaatkan untuk kesalahan. Begitu. Buku bagus nggak buat mencari ilmu? Bagus. Ada seorang yang menulis buku isinya fitnah semua. Sebarkan. Ya kan? Jadi pipaseun, jadi berantem. Facebook bagus nggak itu buat mendapatkan ilmu? Bagus. Twitter bagus nggak untuk mendapat dan menyebarkan ilmu? Bagus. Tapi banyak orang menyalahgunakannya, saling hujat, saling ledek kan gitu ya. Seperti itu. Ini si Raru menyehatkan tidak? Menyehatkan. Kalau digoreng ini enak ini. Iya kan, goreng Kang Raru sama Ceraru. Nah kemudian bisa nggak dia dipakai jahat? Bisa. Asupkan kena irung jelema kan ujak-ujakan. Jahil kan gitu. Nah seperti itu. Bisa, semua bisa. Pisau bisa dipakai motong mas sayuran? Bisa dipakai motong orang? Bisa disalahgunakan. Kita berlindung kepada Allah dari penyalahgunaan. Min syarri ma khalaq. Kenapa ada orang melakukan penyalahgunaan? Min syarri ma khalaq, kemudian wa min min syarri ghasikin idza waqab. Apa artinya? Dari kejahatan gelap apabila gulita. Kalau orang sudah biasa menyalahgunakan Quran dipakai jajampean, ya kan itu penyalahgunaan kan? Nih baca surat ini nih supaya kamu jangkung. Hubungan jangkung. Nih baca surat ini nih supaya gigi kamu sembuh. Nggak ada hubungannya. Meskipun mungkin bisa jin ikutan. Pas kita baca surat itu nanti jin menghilangkan rasa sakitnya kan? Seolah-olah kita baca surat itu jadi aja sembuh. Padahal jin ikutan menghilangkan rasa sakit itu. Min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab. Kalau orang sudah biasa menyalahgunakan Rara, menyalahgunakan apa yang menjadi ciptaan Allah, Adinda, maka kita akan bodoh, ya kan? Ghasikin idza waqab. Kita berlindung dari kebodohan daripada gelap apabila gulita. Kita berlindung kepada Allah bukan dari gelap seperti ini. Nih gelap pikiran, gelap perasaan, poek hati, poek pikir, ya kan? Itu kita
kita harus berlindung kepada Allah. Kalau sudah poeken dalam bahasa Sunda, gelap mata. Kalau sudah poeken itu bisa nggak terjadi kejahatan besar? Terjadinya pembunuhan umumnya gara-gara poeken, gelap mata, ya kan? Sudah tidak ketemu jalan keluar, setan udah mengganggu, tak poek, bunuh. Nauzubillahi min dzalik. Ya, min syarri ghasikin idza waqab. Kemudian min syarrin nafasati fil uqad. Dari kejahatan wanita yang meniup-niup puhul, dari kejahatan perdukunan, dari kejahatan musyrik. Kalau orang sudah bodoh, kemudian dia punya masalah, dia larinya untuk menyelesaikan masalah kemana? Dia mikir, dia bodoh. Nanya teman, dikasih tahu salah, kan itu. Takut dikasih tahu salah. Akhirnya dia nanya ke dukun, ke orang pintar, paribasa, ke dukun. Nah, kalau orang sudah nanya ke dukun, itu sudah musyrik. Min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan perdukunan. Kemudian min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya dari kejahatan orang-orang dengki pada saat melakukan kedengkiannya. Siapa orang dengki itu? Orang-orang yang gelap mata, orang-orang yang pergi ke dukun, orang-orang bodoh dengki. Ningali batur kasep curiga, eta mah operasi plastik lah. Ningali orang jangkung curiga, eta mah lempangna make enggrang. Ningali orang yang cantik curiga, eta mah pakai topeng. Melihat orang yang cincinnya gurilap-gurilap, berlian itu palsu, teu mungkin di desa make berlian. Curiga bawaannya teh. Dan siapa yang akan membicarakan keburukan orang untuk menjatuhkan orang lain? Saya bicarakan keburukan Fasya. Saya ceritakan keburukan Fasya. Untuk menjatuhkan Fasya itu hasad saya. Karena saya tidak bisa menyelesaikan urusan Fasya. Bahkan saya pergi ke dukun untuk menyelesaikan urusan Fasya. Kenapa saya ke dukun? Karena saya bodoh. Kenapa saya bodoh? Saya bodoh karena saya terbiasa melakukan penyalahgunaan. Ya kan? Jadi untuk apa belajar di sekolah? Nih, belajar di sekolah untuk apa? Bukan untuk pinter mah pergi ke perpustakaan baca buku beres, ya kan? Jadi untuk apa sekolah? Nih sekolah. Sekolah buat belajar gaul. Bagaimana gaul yang baik? Sekolah untuk belajar kecewa, bagaimana kecewa oleh teman. Bukan untuk merubah temannya supaya jadi baik, kitanya harus kuat, kitanya harus hebat. Terserah orang lain mau terus pika sebelen, yang penting sayanya hebat. Kemarin saya gambarkan ke kelas 11 ya, bahwa kalau kita benci warna ungu, jangan buang warna ungunya. Tapi kita berusaha untuk menyukai warna ungu, tambahan koneng, tambah merah kan itu. Akhirnya ungu ini jadi menarik, jadi aja kita suka ke warna itu kan itu. Kalau ada orang pika sebelen, jangan kita benci, kitanya yang harus hebat. Jangan pernah membenci sesuatu yang tidak kita suka, tapi sukai sesuatu yang artinya bukan disukai ya, hormatilah. Hormati warna ungu itu ciptaan Allah kan itu. Aduh Pak, teman saya mah tukang bohong. Ya udah kasih laptop, suruh dia ngedongeng di laptop. Ya kan, dah semua novel juga kan bohong. Aduh Pak, teman saya tunanetra Pak, dia nggak bisa ikut perang. Ajak perang, dia suruh jaga penjaga apa yang saya bilang kemarin. Jadi penjaga kerajaan seperti penjaga kerajaan Inggris. Kan tengah lihat di heureut teh. Di heureun di kumaha dikeleketek teu seuri lempeng we. Buka kacamata tanah, tunanetra. Tunanetra manfaat tidak? Bermanfaat. Wah Pak, teman saya mah torek Pak, tunarungu dia. Boleh nggak diajak perang? Bisa, ngejaga meriam. Orang lain nyerang, kita ngebakar nutorek, ngebakar meriam. Serius, dan katorekan, dan memang nggak ngedengar kan. Kan asik, semua bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Iya kan gitu, udah beres tuh. Nggak ada yang tidak berguna. Semua Allah ciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, jadi orang-orang yang biasa melakukan penyalahgunaan cenderung memiliki kemungkinan untuk menjadi orang bodoh. Obat itu berguna untuk menghilangkan rasa sakit. Ada nggak orang yang menyalahgunakan obat sehingga obat dijadikan narkoba? Ada. Siapa dia? Bodoh Pak. Ada nggak ban serep dianggap sebagai obat cangkel? Nangkuban di alung-alung misalnya.
Ada, mungkin ada itu penyalahgunaan. Digelengkeun. Aduh, abdi yang dipencetan ku setung. Waduh. Itu penyalahgunaan. Penyalahgunaan kan itu. Hati-hati dengan penyalahgunaan. Setan mengganggu, menggoda kita. Kita menyalahgunakan dengan alasan kreatif. Kreatif atuh mencetan teh ulah kuno kitu tah setung. Drak-drak aduh. Drak-drak rata terus. Kan koneng gede. Koneng gede. Ya. Jadi tidak ada bagi kita alasan untuk bodoh. Kenapa? Karena kita memiliki pengetahuan, pengertian bahwa kita berlindung kepada Allah dari penyalahgunaan, termasuk menyalahgunakan ayat dan hadis. Ingat, ayat dan hadis adalah ayat, hadis, kalimat-kalimat dari Allah dan Rasul untuk kita pahami dan itu dijadikan nasihat oleh kita sehingga kita memiliki perilaku sesuai dengan kehendak Allah. Ya, ingat itu. Saya pengen setiap saya ngomong di sini rasanya mubazir kalau di antara kalian tidak ada yang berubah. Ya. Nanti Pak Denny dengan ceritanya yang lain, Pak Ayub dengan ceritanya yang lain, dan kalian harus bangga bahwa sekolah di sini beda dari yang di tempat lain. Masjid ngagemblang tiris, Siraru boleh masuk masjid, itu beda dari orang lain. Iya kan? Harus bangga. Ucing boleh ikut belajar kita kan? Jarang lagi belajar ucing masuk naik ke meja. Di kita mah ada hayam ikutan kan resep. Ya alhamdulillah lah kita bersahabat dengan lingkungan. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Saya mumpung ingat ini apa namanya? Al-Falaq ya, kita berlindung kepada Allah dari godaan penyalahgunaan yang berakibat kebodohan, berakibat hadirnya perdukunan, berakibat hadirnya hasad hasud seperti itu. Waspadai oleh kita, mudah-mudahan kalian semua tercerahkan. Ingat, kalau kalian malas berarti kalian sedang digoda oleh siapa? Setan. Kemudian malas bangun pada saat sholat subuh, kalian sedang dipeluk oleh siapa? Setan. Ketika semua pergi ke masjid terus setan menampakkan diri sambil memeluk kalian suka tidak? Tidak. Pasti ngajelang. Alah jurig. Kalau tidak, karena setannya tidak nampak, maka kalian merasa nyaman-nyaman saja dipeluk oleh setan ya. Padahal ingat, pada saat kalian dipeluk oleh setan, bayangkan setan itu nampak untuk kalian. Ya, Syahrul. Hei setan teh siga urang. Wallahu alam. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.